Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Rabu tanggal 28 Juni 2023. Kami sholat Idul Adha di Masjid Hagia Sophia Hufting. Tadi kami berangkat dari rumah naik sepeda. Ini ada 1, 2, 3, 4 sepeda. Misalnya naik trailer. Nah itu tuan putrinya naik trailer. Ya. Perjalanannya jaraknya tadi sekitar 6,7 km ditempuh tadi selama 38 menit. Kita tadi melewati Parkling de Weser, terus tadi kita sampai masjid sekitar jam 8.30-an. Nah, kita masuk masjid memang jadwalnya mulai 8.30, jamaah mulai pada datang. Bisa, isinya apa aja? Sama Caprison. Oh, Musa, coba tunjukin ada apa aja? Sama permen macam-macam. Ini Selamat Idul Adha dari keluarga ini Muslim diambil Bremen. barusan. Jeruk. Anak-anak ini dapat jajan, isinya minuman, jajanan macam-macam. Yang dewasa dapat snack dari keluarga Muslim Indonesia Bremen. Nah, kemudian masuk ke dalam masjid. Di dalam masjid kita takbiran sambil menunggu jam 9 untuk mulai sholat Id. Nah, semalam juga kita takbir bersama secara online. Nah, jadi karena jamaahnya itu terpisah-pisah di beberapa tempat, dan di sini maghribnya karena sekarang musim panas jadi maghribnya hampir jam 10, jadi cukup malam. Jadi takbirannya semalam secara online sama-sama. Nah, kemudian tadi dijelaskan mengenai proses susunan acaranya secara singkat. Setelah itu imam dan khotibnya yaitu Muhammad Habib menjelaskan mengenai tata cara sholat Id secara singkat. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita berupa kesehatan, izinkan kita untuk berkumpul pada hari ini untuk melaksanakan sholat Idul Adha 1444 Hijriah. Guru hingga sampai kepada guru-guru kita dan orang tua kita dan sampai kepada kita. Semoga Allah membalas jasa mereka semua dan Idul Adha. Dan saling lalu ada saling mengucapkan selamat hari raya dan saling memaafkan. Yang selanjutnya yaitu ada foto bersama pertama-tama. Zunächst bei Allah Subhanahu wa Ta'ala danken, der uns viele Segnungen in Form Gesundheit, Sicherheit, Bequemlichkeit und insbesondere Glauben und Islam gegeben hat. Dulu tadi setelah takbiratul ihram, yang kedua kita takbir 5 kali. Antara takbir-takbir kita Setelah itu dilanjutkan dengan khutbah. Khutbahnya tadi berisi mengenai kisah Nabi Ibrahim. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illallah wahda sadaqa wa'da nasara 'abda wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahda la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd. Alhamdulillah. Idul Adha yang dirayakan oleh umat Islam di seluruh dunia pada setiap bulan Dzulhijjah merupakan hari raya yang sangat identik dengan dua ibadah, yakni haji dan kurban. Das Ding verbunden ist, nämlich der Haji, Pilgerfahrt
und dem Opfer zum Eid al-Adha. Gemäß den islamischen Bestimmungen können diese beiden Gottesdienste nur im Monat al-Hijr. La sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa min tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sebagai nenek moyang dari Nabi Muhammad SAW menceritakan mengenai kisah keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, mulai dari ketika Nabi Ibrahim sampai berusia lanjut dan belum memiliki keturunan. Nah, kemudian setelah ditunggu lama, kemudian mendapatkan keturunan, yaitu lahirlah Nabi Ismail alaihissalam. Nah, kemudian setelah Nabi Ibrahim mendapatkan keturunan dengan lahirnya Nabi Ismail alaihissalam, kemudian justru mendapatkan ujian dari Allah, apakah Nabi Ibrahim akan patuh dan taat dengan perintah Allah atau lebih mencintai anaknya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam dan istrinya Siti Hajar. Perintahnya yaitu berupa diperintahkan agar Nabi Ismail alaihissalam dan ibundanya Siti Hajar itu untuk ditempatkan jauh di lembah gurun pasir yang gersang, yang tidak berpenghuni, yang tidak terlihat sumber makanan dan minuman pada saat itu. Ya, kayak gini mending ada air, terlihat air, terus ada binatang yang bisa dimakan. Tapi pada waktu itu Nabi Ismail dan ibundanya Siti Hajar itu di lembah gurun padang pasir. Jadi itu benar-benar ujian untuk Nabi Ibrahim, apakah Nabi Ibrahim akan mematuhi perintah Allah dan ikhlas pasrah terhadap ketentuan Allah dan yakin dengan pertolongan Allah. Nah, setelah itu kemudian setelah ditinggal oleh Nabi Ibrahim, kemudian Siti Hajar mencari air, lari dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Ketika lari ke Bukit Sofa, terlihat seolah ada air, ternyata tidak ada. Dari sana terlihat seolah di Bukit Marwah ada air, kemudian lari ke Bukit Marwah, ternyata juga tidak ada. Nah, itu bolak-balik selama 7 kali, yang kemudian oleh para jamaah yang melaksanakan ibadah haji itu jadikan ritual sa'i dari Sofa ke Marwah. Nah, setelah itulah muncul mukjizat ketika Nabi Ismail menghentakkan kakinya, keluarlah air Zam-Zam yang menjadi mukjizat karena sampai sekarang itu masih keluar airnya dan diminum oleh jutaan jamaah dari seluruh penjuru dunia sepanjang waktu. Nah, kemudian setelah itu Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih Ismail. Ternyata ujiannya belum cukup. Setelah tadi diuji untuk menempatkan istri dan putranya di tempat yang gersang, tandus, tak berpenghuni dan tidak ada makanan. Kemudian diuji lagi, bermimpi menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam. Nah, kemudian Nabi Ibrahim berpikir, merenung apakah itu adalah perintah Allah ataukah itu datangnya dari setan. Nah, setelah Nabi Ibrahim yakin bahwa itu adalah perintah Allah, kemudian Nabi Ibrahim menyampaikan mimpinya itu ke putranya Nabi Ismail alaihissalam. Nah, kemudian karena kepatuhan Nabi Ismail kepada ayahnya Nabi Ibrahim dan ketaatan Nabi Ismail alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala dan keimanan dan keyakinannya, Nabi Ismail menyerahkan dan mempersilahkan untuk ayahandanya melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim. Nah, kemudian ketika Nabi Ibrahim membawa Nabi Ismail hendak untuk disembelih, setan datang menggoda mereka. Nah, kemudian Nabi Ibrahim mengambil kerikil untuk melempar Nabi Ibrahim itu setan. Nah, kemudian ketika sampai di tempat penyembelihan, ketika Nabi Ibrahim benar-benar akan menjalankan perintah Allah dan Allah telah menerima ketaatan Nabi Ibrahim bahwa Nabi Ibrahim ini akan menjalankan perintahnya. Nah, setelah khutbah tadi kemudian dilanjutkan dengan salam-salaman, kemudian bersolawat, dan setelah itu ramah tamah kita berbincang di masjid, di sekitar masjid dengan jamaah, dengan keluarga muslim yang lain yang ada di Bremen ini.
Biasanya udah 9 macet maksudnya air bus macet. Apa itu dari sini enggak tadi kenapa ya? Tugas aku. Iya, ada yang ikutin nanti. Terus setelah itu tadi kita pulang dari masjid ke Spielplatz, main dulu ya. Pak, cepetan. Sekarang akhirnya. Lambat ah. Apa? Cepetan. Kenapa? Nanti bisa jatuhin. Kenapa itu mau kelindes sama Charles? Hah? Main sambil makan jajan, sambil makan bekal yang bawa. Kalau di Indonesia biasanya makannya itu kalau pas Idul Adha soto, sate, tongseng. Kalau Idul Adha kayak gini biasanya habis sholat Id pada pulang ke rumah pada ganti baju, pada yang habis yang mau nyembelih itu pada ganti baju pakai kaos, pakai celana biasa. Habis itu ke masjid, habis itu motong sampai malam itu seru-seruan bareng satu warga. Nyembelih, nanti terus Bakar-bakar. kambingnya ya. Terus nanti dibungkusin dan didistribusin ke tetangga-tetangga, ke warga sekitar buat ngasih dagingnya. Terus nanti kita di rumah masak. Hah? Yang beli kambing sering Ya yang kurban. siapa tuh? Ya jamaah sekitar itu atau siapa yang ingin berkurban di masjid itu. Rawon, Rawon saya juga. Rendang bisa juga. Tadi di sini kita bekalnya makan nggak ada tadi. Indomie kemarin. mie. Tadi nggak ada bu. Ya nggak ada. Terus habis dari Spielplatz kita pulang sepeda tadi melewati Hufting Fleet. Ini rawa-rawa di sekitar Hufting. Ini dekat Bandara Bremen, Airport Bremen. Ini rawa ada peternakan, terus tempat berkumpulnya burung-burung. Terus ini ada jalur air Link der Weser. Nah, habis ini kita pulang lewati jalur sepeda ini ke rumah. Ya begitu Idul Adha kami di sini di Bremen, di Jerman. Jadi sudah di masjid ketemu dengan saudara-saudara keluarga muslim Indonesia Bremen. Setelah itu pulang ya udah terus melanjutkan rutinitas seperti biasanya. Dan ini karena hari Rabu jadi hari aktif, hari kerja, hari sekolah. Yang sekolah izin diliburkan ya. Musa Isa libur sekolah, yang kerja
Yunus cerita kayak gini pas di sekolah. Yang muslim besok libur ya, terus ada ngacung tangan. Saya juga mau libur. Lah kenapa kamu kan bukan muslim? Tapi saya muslim pak. Ngaku-ngaku muslim biar libur. Nah yang kerja sebagian ada yang bisa izin kerja, ada yang nggak bisa. Jadi ya tidak semeriah kalau di Indonesia. Di Indonesia kan hampir semuanya libur kan, jadi masjidnya ramai. Semuanya. Nah tadi di sini ya tidak seramai ketika Idul Fitri dan tidak seramai ketika Idul Adha atau Idul Fitri pas hari libur. Jadi lebih meriah Indonesia daripada sini guys. Ya seperti itulah. Nanti kita pulang udah seperti biasa lagi, yang kerja lagi, yang belajar Gitu, lagi, dari dulu. yang belajar. Tapi kalau nggak belajar tidur ya tidur, nonton ya nonton, makan ya makan, main ya main. Nanti main badminton nanti sore. Insya Allah. Oh ya, Bah. Dari dulu tuh rutinitasnya gitu terus. Pagi-pagi jam 5 sampai jam 6 itu meriah banget, lagi pada takbiran di masjid itu pakai mikrofon masjid, speaker masjid, kedengeran kemana-mana. Mana kalau banyak masjid tuh pasti takbirannya kedengeran banyak. Terus tetangga anak kecil pada main di luar. Lagi pada makan, enggak lagi pada makan di ruang tamu sampai selesai sholat Id. Itu selesai sholat Id. Kalau Idul Fitri lah aktivitasnya biasa, siang-siang biasa sepi banget. Tapi kalau Idul Adha malah habis sholat itu lebih ramai daripada Idul Fitri lah, daripada sholatnya sendiri sampai pagi. Karena lagi pada motong-motong, pada kumpul ke masjid semua. Ya Idul Fitri sama Idul Adha karena Musa lahirnya di Jogja. Terus kalau Idul Adha lebih seringnya di Jogja ya. Nah itu beda antara di Jogja sama di kampungnya Abah di Cikawung. Itu nuansanya terus Beda. keramaiannya beda. Kalau di Cikawung kan ada banyak saudara di tempat-tempat yang lain, jadi kita keliling, sambil keliling nanti sambil silaturahmi. Terus kita juga keliling ke tetangga-tetangga sekampung. Terus nanti ada ziarah ke makam juga. Nanti ada acara dari komunitas, acara dari RT, RW, dari pemuda, dan macam-macam. Ya terlihat lebih semaraknya. Nah, jadi Musa bisa membandingin waktu Idul Adha Idul Fitri di Cikawung di Jogja sama sekarang di sini di Bremen di Jerman. Bremen paling sepi. Karena di sini kan ya minoritas. Tapi di sini juga Musa baru ngerasain yang sholatnya di Masjid Hukting sama keluarga Muslim Indonesia Bremen ya. Belum ngerasain yang sholat Idnya misalkan di Masjid Turki, Masjid Libanon, Masjid Somalia, Masjid Arab, itu belum nyobain ya, belum ngerasain ya. Apalagi masjid Turki sama Arab. Ya waktu itu paling baru ngerasain yang tahun baru Hijriah ya, di Masjid Hijrah. Kapan? Yang waktu itu tahun baru Islam. Ya itu tadi sholat Id. Hari Idul Adha kami di sini. Kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah. Insya Allah kita jumpa lagi di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bye. Maaf lahir dan batin.